melihat bulan di tengah malam, ditemani angin jikalau sepi. Izinkan saya ucapkan salam sebelum memulai pidato ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan kata syukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai hamba yang lemah, hamba yang dhaif, hamba yang selalu lupa akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'as salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selalu kita ikuti sunnah risalahnya, kita teruskan perjuangannya, dan kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin calon penghuni syurga rahimakumullah. Orang tua adalah lambang kelembutan. Orang tua adalah sumber kerinduan. Mereka umpama sabutan yang tidak pernah lelah mengusap pantai. Sehingga setiap manusia harus menyadari bahwa keberadaannya di dunia ini disebabkan karena adanya kedua orang tua. Hanya yang tidak memiliki orang tua adalah nenek kita Nabi Adam dan Siti Hawa. Sedangkan Nabi Isa memang tidak memiliki ayah, namun beliau memiliki seorang ibu yang bernama Maryam. Sehingga izinkan saya untuk menyampaikan pidato saya yang berjudul Urgensi bil walidain terhadap anak bangsa. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Hadirin calon penghuni syurga rahimakumullah. Ibu adalah sosok wanita yang paling mulia hatinya. 9 bulan 10 hari kita berada dalam kandungannya. Ia selalu merawat kita dengan penuh kasih sayang. Menjelang detik kelahiran si buah hati, ibu sudah siap dengan segala pengorbanannya. Ibu rela memandikan keringat, bercucuran air mata, berlumuran darah, dan tubuhnya pun dicincang-cincang oleh para dokter. Bahkan nyawanya pun jadi taruhan perjuangan ibu terhadap si buah hati, antara hidup dan mati. Oleh karena itu, kita jangan pernah menyakiti hatinya, dan kita jangan pernah menghancurkan keinginannya untuk menjadikan kita anak yang saleh. Dan kita jangan pernah menyakiti hatinya walaupun dengan ucapan kata-kata ah. Bila semua itu terjadi, pasti si anak akan celaka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridal walidaini was-sakhatu fi sakhatil walidain. Ridhonya Allah karena ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah karena murkanya kedua orang tua. Hadirin calon penghuni syurga rahimakumullah. Sehingga dapat kita ambil intisari dari pidato saya. Bagi saya sendiri, ibu adalah segala-galanya. Jalan rezeki dibuka dengan berbakti kita kepada kedua orang tua. Hal yang membuat hati seorang ibu bahagia bukanlah harta, melainkan akhlak seorang anak yang mulia. Para hadirin dan teman-teman, marilah sama-sama kita memperbaiki diri dan lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan berbaktilah kamu kepada kedua orang tua. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, itu karena kelalaian, dan saya mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.